Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan mendapatkan klien nih untuk mengaudit laporan keuangan dari perusahaan Pertamini. Nah, salah satu prosedur yang perlu kita lakukan itu adalah pemeriksaan saldo bank perusahaannya tersebut. Oh, baik. Apakah kita akan mulai dengan meminta permintaan konfirmasi saldo bank kepada pihak bank? Ya, betul sekali. Jadi, langkah pertama adalah mengirimkan permintaan konfirmasi tersebut ke bank untuk memverifikasi saldo yang dilaporkan oleh klien per tanggal 31 Desember. Seperti itu. Baik. Saya akan siapkan dokumen permintaan konfirmasinya untuk dikirimkan ke bank. Terus setelah menerima balasan dari bank, kita bisa langsung membandingkannya dengan laporan saldo yang diberikan oleh klien. Ya, benar sekali, Meisha. Jadi nantinya itu ada perbedaan antara saldo yang tercatat di bank dengan laporan klien tersebut. Kita akan melakukan prosedur tambahan untuk menentukan apa sih penyebabnya dari perbedaan saldo tersebut. Oke, baik. Apakah kita juga akan meminta dokumen tambahan dari klien untuk membantu verifikasi ini, Bu? Ya, itu sangat diperlukan. Tapi kita harus menunggu dulu hasil konfirmasi dari bank. Setelah itu kita akan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hasil perbandingan saldo tersebut. Oke, baik, Ibu. Saya akan menyiapkan dokumennya, Bu, ya. Ya, baik. Terima kasih, Meisha. Oke, terima kasih, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Iya, terima kasih, Mbak. Ya, dengan saya Tasya, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Mbak, saya dari tim audit dari perusahaan RSM Indonesia sedang mengaudit perusahaan Pertamini, Mbak. Nah, di sini saya ingin meminta surat konfirmasi ke bank. Nah, saya juga sudah menghubungi kepala bagian Mbak seperti itu. Jadi di sini saya ingin meminta surat tersebut. Boleh saya lihat identitasnya, Mbak? Oh iya, sebentar boleh. Ini identitas saya. Oh ya, benar. Saya ambilkan dulu ya suratnya. Iya. Atas nama Mbak Retno. Iya, benar. Coba dicek dulu ini suratnya. Saya cek dulu ya, Mbak. Ya, suratnya sudah benar, Mbak. Ini sesuai sama apa yang saya minta. Ada lagi yang bisa saya bantu? Nggak ada, Mbak. Itu aja. Makasih ya, Mbak. Hati-hati di jalan, Mbak. Ya. Oke, baik. Ini kita sudah menerima ya konfirmasi saldo dari pihak bank tentang perusahaan Pertamini. Jadi untuk laporan tanggal 31 Desember. Nah, ternyata ada perbedaan jumlah sebesar 10 juta antara catatan bank dengan catatan saldo dari pihak klien. Iya, saya juga melihat yang sama. Menurut catatan bank itu saldo per 31 Desember itu adalah 150 juta. Namun dalam laporan keuangan itu sebesar 140 juta. Nah, ini kan cukup signifikan. Jadi kita perlu klarifikasi lebih lanjut kepada klien kita. Oke, baik. Mungkin itu bisa jadi solusi. Nah, tapi sebaiknya kita harus konfirmasi langsung dulu ke klien mengenai perbedaan ini gitu. Jadi agar kita tahu perbedaannya ini terletak di mana sih gitu. Maka kita juga harus meminta bukti gitu atau penjelasan dari klien mengenai perbedaan ini. Oke, baik. Saya akan hubungi klien yang baik untuk mengkonfirmasi mengenai perbedaan ini dan meminta klien untuk memberikan bukti atau penjelasan mengenai dokumen pendukung seperti laporan rekening koran atau jurnal transaksi yang terkait. Oke. Baik, kalau gitu saya tunggu mungkin ya konfirmasinya besok. Oke, baik. Saya akan hubungi, Bu, ya. Halo, selamat siang. Saya tim audit dari perusahaan RSM Indonesia. Apakah benar saya berbicara dengan Bapak Yusuf selaku Kepala Keuangan perusahaan Pertamini? Selamat siang, Bu. Dengan saya sendiri, ada yang bisa saya bantu? Kami ingin meminta klarifikasi atas perbedaan saldo bank yang ditemukan, Pak. Berdasarkan konfirmasi yang diterima dari bank,
saldo bank per 31 Desember adalah 150 juta. Namun dalam laporan Anda, saldo tercatat hanya 140 juta. Apakah ada transaksi tertentu yang menyebabkan perbedaan ini? Oh baik, perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa transaksi yang belum sempat tercatat di akhir bulan. Sepertinya pembayaran yang dilakukan tepat pada tanggal 31 Desember, namun belum tercatat dalam buku besar kami. Oke, baik. Apakah Anda memiliki bukti transaksi untuk pembayaran ini? Jika ada, kami juga memerlukan rekening koran yang mencatat transaksi tersebut agar dapat melakukan prosedur penghitungan ulangnya, Pak. Oh tentu, saya akan memberikan bukti transfer serta rekening koran bulan Desember. Ada satu transaksi pembayaran ke vendor sebesar 10 juta yang belum tercatat dalam buku besar kami pada tanggal 31 Desember. Oke, baik kalau begitu. Apakah dokumennya bisa dikirim besok ke kantor kami, Pak? Oh iya bisa Bu, saya akan kirim secepatnya. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu atau ada yang ingin Ibu tanyakan? Oke, baik Pak. Tidak ada Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baik Ibu, sama-sama. Selamat siang. Selamat pagi Ibu. Iya pagi, silakan duduk. Saya sudah terima nih bukti transfer sama rekening koran mengenai perbedaan konfirmasi kemarin Mbak dari Oke, klien kita. saya lihat dulu ya. Oke, berarti ini kita sudah mendapatkan bukti transfer dan rekening koran ya dari pihak klien. Mungkin kita akan melakukan penghitungan ulang lagi ya terkait hal ini. Oke, jadi di sini saldo awal dalam buku besar klien itu pada tanggal 31 Desember sebesar 140 juta. Nah, jika kita tambahkan pembayaran sebesar 10 juta ke dalam saldo ini, maka saldo akhirnya akan menjadi 150 juta. Bener kan? Nah, yang cocok dengan saldo bank seperti itu. Benar-benar. Ini berarti artinya perbedaan yang kita temukan adalah karena adanya transaksi yang belum tercatat dari bulan Bu ya. Dengan bukti yang diberikan, kita bisa menyimpulkan bahwa saldo ini sudah benar setelah penghitungan ulang. Oke, berarti berdasarkan konfirmasi dan penghitungan ulang yang telah kita lakukan, berarti perbedaan saldo ini disebabkan oleh transaksi pembayaran yang belum tercatat di akhir bulan oleh klien. Dengan bukti transfer dan rekening koran, kita bisa mencatat bahwa perbedaan nominal ini sudah dapat dijelaskan. Iya, itu benar sekali. Kita akan mencatat penjelasan ini dalam laporan audit sebagai bagian dari pemeriksaan saldo bank dan semuanya sudah sesuai setelah prosedur penghitungan ulang. Jadi semua sudah relevan Bu ya. Oke, baik. Mungkin ini kita anggap selesai ya, karena kan kita sudah tahu penyebab perbedaan yang ini apa. Nah, kita akan melakukan prosedur selanjutnya. Oke, baik Ibu. Konfirmasi eksternal merupakan surat atau prosedur yang dilaksanakan kepada pihak-pihak eksternal yang tertentu sebagai konfirmasi saldo akun pada saat tutup tahun buku. Dengan melaksanakan konfirmasi eksternal, auditor dapat membandingkan pembukuan dari dua pihak yang berbeda. Inti dari video ini menunjukkan bagaimana kedua auditor menggunakan prosedur konfirmasi eksternal dan penghitungan ulang sebagai bagian dari langkah-langkah audit yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa saldo bank yang tercatat dalam laporan klien sesuai dengan data yang sebenarnya, sehingga opini audit yang diberikan mencerminkan kondisi keuangan PT Pertamini dengan akurat.